perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, dalam hal memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, maka pada saat ini kami akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan sebuah perusahaan atau usaha kecil dengan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil contoh laporan keuangan sebuah usaha kecil, yaitu usaha rumah makan yang bernama Rumah Makan Reni yang terletak di Jalan Politeknik Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, pada periode pembukuan bulan April tahun 2018. Nah, Rumah Makan Reni ini dalam pencatatan sehari-harinya melakukan pencatatan secara manual. Akan tetapi, untuk membuat laporan keuangan per bulannya, mereka menggunakan software Microsoft Excel. Nah, untuk membuat sebuah laporan keuangan pada awal periode, yaitu tanggal 1 April 2018, Rumah Makan Reni harus membuat daftar saldo awalnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bahwa format untuk membuat laporan saldo awal, yaitu yang pertama ada nomor akun, kemudian ada nama akun, kemudian ada debit, kemudian ada kredit. Nah, untuk nomor akun dan nama akun diisi sesuai dengan data-data akun yang ada pada perusahaan atau usaha yang kita miliki. Contohnya seperti data-data yang ada di samping ini merupakan data-data dari Rumah Makan Reni yang sudah saya siapkan tadi. Tinggal kita copy lalu kita salin ke dalam tabel. Nah, jika tabelnya sudah jadi seperti ini, kita tinggal mengentry saldo-saldo awal akun-akun sesuai dengan data-data yang ada. Nah, diketahui pada tanggal 1 April 2018 terdapat saldo awal kas sebesar Rp15.900.000. Jadi kita ketikkan di sisi debit sebesar Rp15.900.000. Kemudian ada persediaan bahan baku makanan, diketahui terdapat Rp200.000. Kita ketikkan di sisi debit juga sebesar Rp200.000. Jika sudah jadi seperti ini, kita akan mencari berapa total atau jumlah dari debit dan kreditnya. Untuk mencari jumlah, karena kita menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian sum, lalu buka kurung, kemudian kita klik sel yang jumlah saldo kas, kita blok sampai pada peralatan rumah makan, kemudian kita enter, dan nantinya akan otomatis terjumlah sendiri. Begitu juga jika kita ingin mencari jumlah dari sisi kredit, kita tinggal klik sama dengan, ketik sum, buka kurung, lalu klik modal pemilik, lalu kita enter, maka otomatis akan terjumlah sendiri. Nah, karena ini hasil debit dan kreditnya menunjukkan hasil yang sama, maka laporan saldo awal yang kita buat berarti sudah benar. Dan Rumah Makan Reni selanjutnya akan membuat rekapitulasi pembelian bahan baku. Selanjutnya adalah pembuatan rekapitulasi pembelian bahan baku. Data pembeliannya sudah saya siapkan.
Kita buat kopnya terlebih dahulu, yaitu nama perusahaan yakni Rumah Makan Reni. Kemudian rekapitulasi pembelian bahan baku serta periode. Selanjutnya kita isi datanya mulai dari nomor, jumlah yang dibeli, satuan, harga beli, serta total. Untuk format selnya kita sesuaikan saja. Oh iya, jangan lupa tambahkan nama bahan baku dan selnya juga disesuaikan. Agar tulisannya agak ke tengah, kita pilih tulisan yang akan diberi wrap text dan klik wrap text. Kemudian klik pada middle align dan center juga. Untuk kopnya kita buat di tengah dengan cara blok dan klik merge and center. Dan selanjutnya sama, tinggal di blok kemudian klik merge and center. Jangan lupa tulisannya kita bold saja agar jelas. Selanjutnya kita isi data transaksinya. Karena saya sudah siapkan sebelumnya, maka tinggal di copy blok bahan bakunya, kemudian klik Ctrl C, kemudian klik sel di bawah nama bahan baku, kemudian klik Ctrl V untuk menyalin. Kita beri nomor, ketik saja nomornya, kemudian kursor kita tempatkan di sudut kanan bawah sel nomor 2 dan klik tombol Ctrl hingga muncul tanda tambah. Kemudian klik sel tersebut dan tarik ke bawah, maka nomornya akan secara otomatis terisi semua. Selanjutnya itu masih sama, tinggal di copy saja. Untuk jumlah yang dibeli sama satuan serta harga beli. Totalnya kita kalikan harga beli dengan jumlah yang dibeli. Klik formula atau tanda sama dengan, klik harga beli beras, kemudian beri tanda bintang, dan klik jumlah beras yang dibeli. Kemudian klik enter. Untuk selanjutnya kita klik saja dan tarik ke bawah. Maka secara otomatis akan terisi semua totalnya. Selanjutnya kita beri tabel, blok saja, dan klik pada borders, dan pilih all borders. Untuk datanya kita hapus saja. Selanjutnya kita beri warna sel. Blok sel yang akan diwarnai, kemudian klik theme colors. Kami di sini pakai warna biru. Jangan lupa untuk nomornya kita buat di tengah dengan cara blok nomor, kemudian klik middle align dan center. Selanjutnya kita akan buat total keseluruhannya. Kita ketik jumlah terlebih dahulu, kemudian blok sel, dan klik merge and center. Untuk total keseluruhannya, kita gunakan rumus penjumlahan, yaitu formula sum kemudian tarik dari total awal sampai akhir, dan klik enter. Jangan lupa untuk beri garis tabel. Lanjutkan tahapan transaksi berikutnya, yaitu tentang pembuatan rekapitulasi pembelian perlengkapan rumah makan pada Rumah Makan Reni.
Baik, di sini sudah terdapat data pembelian selama periode April 2018. Kita akan membuat kepada laporan rekapitulasi pembeliannya dengan tutorial berikut ini. Yang pertama yang kita buat adalah penulisan usaha yang dijalankan, yaitu Rumah Makan Reni. Kita merge JN Center, maka kita tuliskan nama usahanya yaitu Rumah Makan Reni. Berikutnya ini adalah nama laporan yang kita susun, yaitu rekapitulasi pembelian perlengkapan. Berikutnya adalah periode kapan kita melakukan pembelian perlengkapan. Sama saja dengan tutorial yang pertama. Baik, di sini kita akan mencatat nomor kemudian nama perlengkapan, di sini unit saja tergantung kebutuhan perusahaan. Kemudian satuan atau barang apa yang dibeli. Kemudian harga per unit dan totalnya. Karena ini adalah subjudul, kita buat di tengah supaya lebih rapi, yaitu dengan rata tengah. Baik, karena di sini sudah ada nama perlengkapannya, kita langsung salin saja supaya mempermudah. Kita salin dari bahan bakar gas ke sini. Nama perlengkapan. Baik, di sini ada 7 perlengkapan yang dibeli selama periode 30 April 2018. Unit yang dibeli sama juga kita lakukan, yaitu salin saja dari data yang telah kita buat atau susun sebelumnya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini tabung, isi bungkus, ini pack, memberikan warna pada sel cuma mudah saja, kita lihat di menu, kita buat warna sesuai supaya lebih cantik. Oke, selanjutnya harga per unit juga kita salin karena sudah terdapat data sebelumnya supaya mempermudah. Baik. Untuk totalnya dapat kita peroleh melalui rumus yang otomatis menghasilkan total harga persatuan dari bahan bakar gas, tusuk gigi dan barang-barang lainnya dengan formula sama dengan G7 atau unit yang dibeli dikali dengan harga unit dikali I7.
kita enterkan, maka jumlah total barang yang dibeli dari bahan bakar gas sebesar 270.000. Baik, kita buat contoh berikutnya supaya lebih ditekankan. Formula yang sama dengan G8 dikali dengan I8. Kita enter. Untuk mempermudah lagi, kita seret dari sisi kanan ke bawah. Maka kita akan memperoleh berapa jumlah barang yang dibeli. Jadi jika kita melakukan perhitungan secara manual juga, hasilnya juga akan pasti sama. Untuk membuat kerapian dalam laporan rekapitulasinya dapat kita buat dari border, itu all border, supaya lebih menarik. Baik, kemudian untuk jumlah dari pembelian setiap barang dapat diperoleh dengan rumus sum. Rumus sum ini untuk menjumlahkan setiap sel-sel yang ada. Sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari sel yang J7 sampai dengan sel J13. Kita tutup kurung, kita enter. Maka jumlah pembelian barang selama periode untuk perlengkapan sebesar Rp490.000. Baik, kita memberikan warna. Pemberian warna ini dapat diperoleh dari home-nya secara otomatis supaya lebih menarik. Untuk subjudul kita buat bold. Baik, demikianlah untuk pencatatan rekapitulasi pembelian perlengkapan untuk rumah makan Reni selama periode 30 April 2018. Terima kasih. Tentang tahap pembuatan rekapan penjualan pada rumah makan Reni. Di sini kita sudah mempunyai data-datanya. Kita langsung saja agar mempermudah bisa di-copy. Dan di sini diperbaiki karena ada kesalahan, diganti dengan rumah makan Reni. Dan lanjut pada tahapan yang berikut, yaitu penulisan nomor menu makanan. Berikut jumlah terjual. Dan di sini harga produk per porsi. Dan total penerimaan. Di sini dirapikan sedikit dengan melihat pada video ini. Dan di sini kita sudah mempunyai data-data yang ada pada rumah makan Reni. Jadi kita bisa langsung saja untuk mengkopinya agar lebih mudah untuk memasukkan data-data tersebut. Di sini kita copy, lalu kita taruh di sini, dan jumlah terjual di copy lagi agar mempercepat, dan seterusnya. Kemudian total penerimaan, di sini kita menggunakan rumus formula sama dengan harga produk dikali dengan jumlah yang terjual. Otomatis jumlahnya akan keluar, dan agar mempermudah kita bisa menariknya ke bawah.
dan semua totalnya akan keluar. Kita lanjut pada jumlah. Dan di jumlah kita menggunakan rumus, yaitu formula sama dengan zoom, dan kita langsung bisa menariknya dari sisi kanan atas sampai bawah, terus enter, maka jumlahnya akan keluar secara otomatis. Oke, dan sekarang kita akan masuk tahapan berikut, itu tahapan transaksi penetapan biaya pada tahun 2018. Dan sekarang kita masuk dalam tutorialnya, yaitu yang pertama kita menulis nama perusahaan kecilnya, yaitu dan salahnya ini kita enter, lalu lanjut yaitu laporan yang disusun oleh suatu rekapan biaya, yaitu rekapan dan enter, dan selanjutnya kita akan hitung rekapan biaya pada periode tahun 2018. Dan sini kita juga copy teman-teman ya. Nah, kita sama seperti ini, lalu di sini kita tulis nomor ya, di sini juga tulis jenis biaya, lalu di sini jumlah atau dalam kurung. Nah, ini teman-teman, ini itu ya, kita tambahkan lalu kita perbesar seperti ini. Nah, di nomor sini kita akan ambil ini teman-teman. Nah, ini kita center C aja. C aja, lalu kita ke sini center V ya teman-teman. Sisi juga seperti tadi, juga kita tekan center C, lalu kita ke sini center V ya teman-teman ya, besar lagi ya. Lalu di jumlah itu juga sama seperti tadi, center C, lalu kita ke jumlah, lalu kita tekan center V ya, seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini kita ambil totalnya dan juga jumlahnya, tekan center C juga, lalu kita ke sini nah, center V. Nah teman-teman, nah ini jumlahnya juga teman-teman. Lalu ini teman-teman, kita akan warnakan ya, supaya lebih bagus. Itu kita akan warnakan biru. Oke, lalu sini juga itu kita akan warnakan biru
itu juga senyap putih. Oke teman-teman, sekian untuk kita lihat rekapan biaya pada tahun 2018. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat rekapitulasi akuntansi penyusutan aset. Selanjutnya kita akan membuat KOP. KOP yaitu nama perusahaan Rumah Makan Reni. Kemudian rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap. Disusul dengan nomor akun. Jenis biaya penyusutan. Serta jumlah. Kita buat nomor akun. Nomor akun pertama yaitu 1211, nomor akun kedua 1221. Nomor akun pertama 1211 jenis biaya penyusutannya akumulasi penyusutan bangunan. Nomor akun yang kedua yaitu 1221 jenis biaya penyusutannya adalah akumulasi penyusutan peralatan rumah makan.
disusul dengan total. Jumlah akumulasi penyusutan bangunan adalah 62.500 serta jumlah akumulasi penyusutan peralatan rumah makan adalah 39.000. Kita jumlah dengan memakai rumus sum blok akumulasi penyusutan bangunan ditambah akumulasi penyusutan. Hasilnya adalah Rp101.500. Kemudian kita beri warna dan selesai. Selanjutnya yaitu pembuatan laporan posisi keuangan. Pertama, kita buat judul terlebih dahulu, yaitu nama perusahaan, laporan posisi keuangan, dan periode. Selanjutnya, kita entry data laporan posisi keuangannya. Untuk nama akun, kelompok, aset, kita gunakan rumus sama dengan kertas kerja C7, kemudian klik enter, kemudian tarik sampai pada akun akumulasi penyusutan peralatan rumah makan. Untuk nomor akun, gunakan rumus sama dengan kertas kerja CB7, klik enter, kemudian tarik sampai pada nomor akun akumulasi penyusutan peralatan rumah makan. Selanjutnya untuk nominalnya kita gunakan rumus sama dengan kertas kerja H7, klik enter, kemudian tarik. Untuk akumulasi penyusutan bangunan menggunakan rumus kertas kerja 11, klik enter. Untuk akumulasi penyusutan peralatan rumah makan menggunakan rumus sama dengan kertas kerja 13, klik enter. Kemudian menjumlahkan seluruh asetnya dengan rumus dengan sum C7 2 C13, klik enter. Selanjutnya untuk kelompok liabilitas kita ketik nama akun hutang usaha dan jumlah. Untuk nominalnya kita gunakan rumus sama dengan kertas kerja D14, klik enter, kemudian jumlahkan kelompok ekuitas dengan rumus sama dengan C16, klik enter. Jangan lupa untuk nomor akunnya ketik sama dengan kertas kerja B14, klik enter. Untuk kelompok ekuitas sama dengan kertas kerja
C15, klik enter. Dan tarik sampai akun saldo laba. Dan untuk nomor akun kelompok ekuitas, klik sama dengan kertas kerja B15, klik enter, dan tarik sampai di nomor akun saldo laba. Untuk nominal akun modal pemilik, gunakan rumus kertas kerja 15, klik enter. Untuk nominal akun saldo laba, gunakan rumus kertas kerja H33, klik enter. Selanjutnya, jumlahkan kelompok ekuitas dengan menggunakan rumus sama dengan sum C19.2 C20. Klik enter. Selanjutnya, jumlahkan ekuitas dan liabilitas dengan rumus sama dengan C17 tambah C21. Klik enter. Untuk judulnya kita blok dan klik merge dan center, dan klik Ctrl Bold untuk membuat huruf tebal. Blok semua tulisan, kemudian klik borders untuk membuat tabel, dan blok nomor akun kembali, kemudian klik center. Selanjutnya, kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi dibuat setelah kertas kerja atau neraca lajur. Langsung saja kita akan membuat laporan laba ruginya. Di sel pertama, kita tulis dulu nama perusahaan yang kita gunakan, yaitu Rumah Makan Reni. Dan di sel kedua, kita tulis laporan laba rugi. Di sel ketiga, kita tulis periode laporan laba ruginya. Selanjutnya, kita tulis pendapatan-pendapatannya yang diambil dari kertas kerja tadi. Di sini kita blok bagian pendapatannya, lalu copy ke sheet laporan laba rugi. Begitu juga dengan beban-bebannya, serta semua nominal yang tercantum di kertas kerja. Selesai semua, kita gunakan rumus sama dengan sum buka kurung, terus blok bagian nominal pendapatannya. Setelah itu, kita beri nama total pendapatan. Begitu pula dengan total beban laba atau rugi bisa kita ketahui dari total pendapatan dikurang total beban. Di sini hasilnya lebih besar dari beban, maka usaha Rumah Makan Reni ini menghasilkan keuntungan atau laba. Sisanya kita rapikan saja. Masuk ke tahap terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Pertama, kita akan mengisi nama entitas dan waktu periodenya. Kemudian kita masuk ke keterangan. Pertama, entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur, di mana entitas ini mengolah bahan baku makanan menjadi siap saji. Entitas ini berdomisili di Jalan Politeknik Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Kemudian ada ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Di dalamnya berisi pernyataan kepatuhan, dasar penyusunan, piutang usaha, persediaan, aset tetap,
pengakuan pendapatan dan beban, kemudian terakhir pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga ada kas. Jumlah kas yang ada yaitu sebesar 26.945.000. Kemudian ada perlengkapan. Jumlah perlengkapan adalah 540.000. Adapun perlengkapan rumah makan Reni yaitu bahan bakar gas, tisu, dan berbagai perlengkapan lain. Kemudian ada peralatan dapur yang berjumlah 3.949.500. Kemudian ada saldo laba. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik. Yang terakhir ada beban pajak penghasilan. Rumah makan Reni belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP Pratama Manado.